Sumpah, Surabaya kota ter-L. Gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya nih. Ini mau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Timbang Nganggur Official. Belakangan ini jagat maya dihebohkan dengan kota Surabaya adalah kota ter-L. Unggahan dari media sosialnya yang menyebutkan Surabaya kota ter-L memicu reaksi beragam dari berbagai netizen. Buat warga-warga Surabaya yang lagi ngatain gue nih, I just imagine bro, kalian semarah ini kalian ngedoxing gue. Kalian ngat Raimo cok, tapanteni cok, tapanteni Sherlock cok, nggak usah sok Inggris cok. Kalian semarah ini gara-gara gue ngomong my experience. I share my experience. Gue 4 hari di sini gue nggak bisa kerja, jadi gue nggak mau balik lagi karena gue kalau ke kota ini gue nggak bisa kerja. I share my experience. Y'all gonna tell me to share. Y'all gonna tell me to fix my experience in Surabaya. I had a bad experience. Ibarat lo beli makanan, lo nyobain, gak enak nih makanannya, gue gak mau kesini lagi. Ya udah, itu that's you. You don't like it. Ya udah. Masa dan juga buat seleb-talk. Coba kalian coba seleb-talknya. Lu pikir dengan hal objektif ya. Gue sharing my experience. Okay, maybe the tone wasn't right, but it's my experience. Dan gue gak ada ngatain gue kayak sinyalnya doang jelek 30 menit. Emang beneran 30 menit kemanapun kan. Gue jadi gak bisa kerja. That was my experience. Semua seleb-talknya itu ngata-ngatain gue, Raimo cok, doxing cok, gini-gini. Coba lu objektif, kalau lagi gak keren buat nge-hate gue, is what I did wrong. Dan kok gak ada yang kayak ngereaksi ini, ngedoxing gini-gini, ngedoxing tapanteni, Inggris mucok gini-gini. That's right, gue gak ada ngomongin personal, gue gak ada ngomongin kayak ngerendahin. Gue cuman bilang I had a bad experience over here. Dan ini bukan rage bait. I'm not saying gue bukan victim kok, gue bukan tipe yang victim. Oh enggak, kenapa nih gue gini nih, enggak. I said what I said. Had a bad experience. I'm stand on that, right? But y'all reaction, bro, the people of Surabaya reaction, y'all got it, bro. That says everything, sumpah. That says everything that I need to know about Surabaya for real. Karena gue cuma sharing my experience, kalian seakan-akan gue ngomong ngerendahin gini-gini. I did not. You could replay the whole video. I did not say anything bad. I just said I had a bad experience over here. But the way y'all react, y'all doxing me. Tapanteni cok, Sherlock cok, mau di kayak seakan-akan gue nggak Thanos gitu. Seakan gue Thanos yang habis kayak gini. Tapanteni Inggris, nggak usah so Inggris cok, tak antemi kon. What? That's not wild. Coba objectively, kalau lagi gak keren nih buat nge-hate gue. That's not wild to say that. Y'all see my Instagram comment. That's not wild. Dan juga buat yang ngatain gak usah so Inggris cok ini cok. Loh, imagine, ini kan emang gue bisa bahasa Inggris, gue gak bisa bahasa Jawa. Gue lebih ini bahasa Inggris. Imagine kalau kalian ngomong bahasa Jawa, gue bilang, sok Jawa, cok. What? Offensive, rasis. Tapi when you guys say to me, the rules only apply when it's convenient, huh? Ya, when you guys say to me, kayak gak apa-apa. Raimo, cok, kalau gue yang balikin, personal nih. What? Sekarang gini, coba tanpa Raimo, cok, tanpa Sherlock Tapateni, tanpa Mukamu, cok, tanpa Boti. Coba tentang video gue, apa yang gue ngomongin tentang Surabaya yang salah. Tentang pengalaman gue di Surabaya. What about my experience yang salah. Tanpa Pateni, tanpa Boti, tanpa Exactly. Istilah ter-L sendiri yang menurut bahasa Jawa adalah terlambat atau ketinggalan zaman. Adapun reaksi dari Wakil Wali Kota Surabaya, yaitu Ca Armuji dan Chef Arnold, yang dikenal aktif di media sosial. Dalam sebuah unggahan, Wakil Wali Kota Surabaya itu menyebut Surabaya sebagai kota yang penuh semangat dan tidak pantas disebut sebagai kota ter-L. Beliau menanggapi pernyataan Big Mo tentang sinyal yang susah di Surabaya dengan ucapan yang cukup menohok. Sumpah, Surabaya kota ter-L. Gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya nih. Ini mau kemana-mana 30 menit, jaringan kayak tai. Kalau emang siapa bingung, siapa sebutnya 3 syarat dari Surabaya nggak ada. Mau ada mau 6 lah, TP 1 sampai 6 lah. Hei Bimo, awakmu ngomong, kamu bicara mau kemana-mana 30 menit. Perlu diketahui, Surabaya itu kota terbesar, daerah tingkat 2 di Indonesia. Ini nomor 1, Pak Jakarta itu provinsi, luasannya aja sekitar 335,28 km.
jenenge kota yang luasannya begitu luas, itu perlu dimaklumi, perlu awakmu. Selain itu, Cak Ji juga memberikan beberapa pilihan influencer dari Surabaya yang bisa diajak kolaps. Di antaranya Firza Nono, Andi Sugar, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Chef Arnold yang dikenal dengan gaya santainya menuliskan di bio TikToknya, "Karepmu," yang berarti terserah kamu. Chef Arnold state video dari Big Mo yang mengatakan bahwa kalau mau collab dengan influencer Surabaya bingung. Lalu kemudian Chef Arnold mengatakan, "Saya dari Surabaya." Berikut videonya. Orang-orangnya mau collab sama siapa bingung. Siapa? Aku orang Surabaya. Masalah? Gagal ke Surabaya? Ya weh, kau orang Surabaya. Masih banyak netizen yang belum mengerti apa sebenarnya arti kota ter-L. Ternyata ter-L artinya adalah loss, yang berarti buruk atau kalah. Dari arti yang sebenarnya inilah yang menyulut emosi warga Surabaya. Menurut mereka, Surabaya adalah kota pahlawan yang tidak pantas disebut sebagai kota terburuk. Ucapan Big Mo ini bagi warga Surabaya sangat-sangat sensitif dan memicu kemarahan dari berbagai warga. Intine Surabaya ora butuh lanangan full sambat modelan pean, Cak. Apa meneh sing ngilokke kotane wong Elbra. Guru Inggrisku menangis di pojokan geru-geru iki lho, menangis geru-geru. Ngrokno Elbra. Menangis guru Inggrisku lho nang pojokan. Kon tak telepon ke Pak Purnomo polisi baik kon. Halo. Pak Purnomo polisi baik iki lho, Pak. Pasiene Pak Purnomo ucul siji, Pak. Wonge senengane ngilokke kotane wong Elbra. Kene iki Surabaya nyel kok. Surabaya ora disenggol gak ngarai. Wis. Darah iki 100% Surabaya, Jenderal. Salah satu kota ter-L yang ada di Indonesia adalah Surabaya, kata mas-masnya. Mas lo itu tuh jangan play victim ya, karena dari awal itu tuh masalah itu tuh dulu. Masalah itu ada di diri lo, yang dari awal lo ngeceritain pengalaman lo di sana gitu loh. Nggak ada jaringan lah, nggak ada yang bisa collab dengan selebgram yang di sana gitu loh. Itu masalah lu, kenapa boleh lu menceritakan pengalaman lu mengenai satu daerah, tapi bukan berarti semuanya itu tuh lu ceritain gitu loh, karena ini ujung-ujungnya itu tuh lu menjelekan suatu kota gitu loh. Kalau misalkan di sana itu nggak ada jaringan, berarti bukan kotanya yang salah, bukan kota Surabayanya, salahkan providernya. Setelah udah dibales, lu malah play victim, bilang lu di doxing lah di sana. Aduh gila, lu tuh harus mikir sebelum lu buat konten itu tuh lu harus mikirin dulu gitu loh, dampaknya apa. Sekarang udah dibales malah sekarang koar-koar loh. Sama halnya kalau misalkan gue ke suatu daerah, kemudian udah nyampe di tempat sana, kemudian gue ngelihat nih situasi atau lingkungan di sana itu tuh misalkan kumuh, jalannya jelek, kemudian kendaraannya nggak bagus atau telat atau segala macam lah pokoknya misalkan, terus gue share ke media sosial gue dan gue ngatain bahwa itu kota itu tuh kota L gitu, bener gak? Boleh nggak gue ngatain begitu? Ya nggak boleh lah. Lu tuh cuma harus mikir gitu loh, jangan asal ngomong aja gitu loh, ngatain daerah gitu loh. Terus lu bilang kayak gini nih, seumur hidup lu nggak bakalan nginjakin kaki ke sana. Gue yakin juga warga Surabaya nggak bakalan ngarapin lu untuk datang ke sana kedua kalinya. Jadi jangan berharap lu seakan-akan diharapin untuk datang ke sana gitu loh. Jangan, gue yakin juga warga Surabaya itu tuh nggak mengharapkan kedatangan lu ke sana gitu loh. Karena nggak ada hal positif yang bisa lu share ke media sosial tentang daerah mereka, lu malah ngejelek-jelekin gitu loh. Sumpah, Surabaya kota ter-L. Gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya nih. Ini mau kemana-mana 30 menit, jaringan kayak tai. Orang-orangnya mau collab sama siapa bingung. Siapa sebutnya 3 dari Surabaya nggak ada.
Raimu bayi dari sore kemati. Surabaya kemana-mana jauh lah, jauh iki nyandi tonyo munyo Lah raimu nek saka Surabaya arek nyampur neraka yo jauh. Kok iso wani-wani ngomong Surabaya ora ono seleb. Lah raimu lho follower IG-mu lho mung 4.000. Sopo sing gelem kolab karo dapuramu? Aku ora sudi kolab karo dapuramu sing kaya boti kuwi. Salami sing cocote tonggoku. Sik luwih renyah dirungokne tiwas cocotmu sing bosok kuwi. Jangan cuma gigi yang dipager biar rapi. Itu sekalian lambemu dipager ben omonganmu tertata rapi. Surabaya iki akeh selepe, Cuk. Kowe sing dolan kurang adoh. Tok pikir Joshua Suherman, Bernadia, ini tekan ngendi? Tekan Surabaya, Cuk. Sing paling baru saiki ono Mas Firsa Falasa, sing lagi main film Cocote Tonggo. Cuma iki cocote luwih penak ditonton tiwas cocotmu sing ngomongnya monyong-monyong koyo wong setruk kuwi. Wis tiwas nyawang dapurane wong koyo ngene mending ayo nonton film Cocote Tonggo wae yo. Jawa super Jawa, Jawa sak modare, wani nyenggol Jawa kowe sing dimudarni. Ha cocok, budal. Iki ono sing ngomong Surabaya kota ter-L. Surabaya kota ter-L. L iku apa? Gak ngerti aku. Yang pertama. Yang kedua, kamu gak tahu mlebu montore arek-arek Surabaya. Montore arek-arek Surabaya mleboni kan gak gelem metu. Karena apa? Montore pasti wangi-wangi, baunya tidak bikin enak. Karena apa juga itu? Karena pengharumnya pakai bauin yang varian vitamin C. Mantap, baunya tidak bikin enak. Perjalananmu pasti menjadi lebih menyenangkan. Oke? Lek gelem cekoten, lek gak gelem gak usah. L seplaki ini ndasmu. Sumpah, Surabaya itu kota ter-L. Gua nggak akan pernah lagi seumur hidup gua nginjekin kaki gua ke Surabaya. Ya, itu adalah beberapa kalimat di fittingnya Big Mo beberapa waktu lalu. Dia berani banget, sumpah. Dan dari fitting tersebut, banyak seleb TikTok Surabaya yang tersulut. Termasuk Chef Arnold. Dia juga nge-stitch loh kalau nggak salah di TikTok. Dan tentunya muncul juga banyak komentar. Dari komentar yang emosional, itu kalian bisa lihat di IG kalau masih ada. Sampai komentar yang mereka anggap bahwa Big Mo tuh cuma ngejokes. Ya, entahlah. Bisa-bisanya loh. Asli kaget aku. Seleb TikTok Surabaya tiba-tiba pada emosi. Ternyata. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Terus kamu bilang juga keluargamu itu si paling Surabaya gitu ya. Si paling Surabaya. Maksudnya keluargaku iki wong Surabaya. Iki papaku orang Surabaya, iki paling Surabaya lah. Maksudku ngene loh. Keluargamu memang si paling Surabaya. Cuman kalau kamu memang ngomongnya adalah si paling Surabaya, ya gak mungkin kamu akan menghina kotamu sendiri atau kota mungkin kelahiranmu atau apa gitu. Coro kasar kayak aku ngene mos aku kate ngilokno Bangil. Mas yo Bangil iku dalane rusak kabeh. Ya, Kabupaten Pasuruan itu dalane rusak. Gak terlalu berkembang, gak ada tuh. Sampai aku pernah dapat hujatan kayak di ono Media, ono Starbucks, ono Mola. Tapi tutup mulut, Bos, tutup mulut gitu loh. Gak tahu aku ngenyek gak tahu ngono lho. Lah kon sumpah Surabaya kota ter-L, gue gak akan nyuntul lagi di kota Cancuk, dasar-dasarnya sikra. Raimu lo coba cikra cok tahu ayo Rinio tak hampir nonek perempatan gedangan cek penuh hiasan raimu iku cok oh kok iso kon iku aku wong garjo ya aku sih mengakui aku orang Surabaya raimu kok ngono cok kon iku ayo jare sapa Surabaya gak ono sinyal banter ayo melok aku nek warga bening oh tak siram sisan ya Joshua kon Cacok, gemes aku. Tahu terno dasmu nek dokmu tak plontir kon iki. Karo tak gajeno sisan dokmu. Ha. Duh. Tae. Raimu lo boseni, Cuk. Kagak ngehina Surabaya. Dia cuma cerita pengalamannya selama dia di Surabaya. Panas, internetnya lemot, dan lain-lain. Itu sih yang gue tangkap. Semua orang boleh bercerita kan? Oke, sekarang kita coba tes pakai logika yang sama kayak yang masnya komen ini ya. Anggaplah nih aku nih ya, contoh kasus aku aja nih, nggak usah orang lain. Contoh kasus aku. Aku pergi jalan-jalan ke Papua misalnya. Naik pesawat tuh, berapa jam gitu kan ke Papua, kalau nggak salah berapa belas jam gitu kan. Nyampe di sana, mendarat, jebret. Aku ngomel-ngomel, anjir pesawatnya lama banget, nah pesawatnya kecil lagi, usah baling-baling, udah ngomel-ngomel tuh. Dan ku kontenin ya. Nyampe di sana, misalnya nggak cocok sama kotanya. Udaranya jelek, gue nggak suka, ini begini. Apaan? Nggak ada bar di sini, nggak ada tempat minum, nggak ada tempat
clubbing, nggak ada tempat party. Jalannya jelek, bolong-bolong, aspalnya nggak rata. Anjir, sinyal di sini juga jelek banget, susah banget cari sinyal di sini, harus naik gunung dulu. Aduh, mau ngeplay YouTube aja buffering terus, gimana nih? L Papua. Nggak bakal pernah mau menjejakkan kaki gua lagi di sini seumur hidup. Wah. Terus upload ke sosmed. Itu bisa pulang dengan keadaan tidak ditombak sama orang sana aja udah bagus tuh. Masih mending sih mas-mas ini jalan-jalannya ke Surabaya, dia jelek-jelekin Surabaya. Anak-anak Surabaya kan paling ngapain sih? Misung-misung, raimu, matamu, ngale oco, kok usah balik, paling gitu tok kan. Coba kalau berani ke daerah-daerah lain. Kalau nggak tiba-tiba muntah paku, kalau nggak tiba-tiba berak darah, tiba-tiba ada tombak nancep di sini, ada panah nancep di sini, nggak tahu. Nah, nggak masuk akal gitu loh. Bercerita, semua orang punya pengalaman dan boleh bercerita, betul. Tapi nggak semua cerita tuh bisa dikontenin. Ada cerita-cerita tertentu, ya udah keep it to yourself aja. Atau mungkin sama circle terdekatmu aja. Cerita ke teman-temanmu, cerita keluargamu, terserah. Tapi kalau kamu udah keluar-keluar di sosmed, pakai jelek-jelekin, apalagi kotanya orang, daerahnya orang, ya secara nggak langsung kamu cari masalah dengan orang di daerah tersebut lah. Kamu orang lain nih, pendatang, datang bertamu. Terus di tempat tersebut kamu jelek-jelekin tempat itu, ya orang-orang marah lah. Nggak usah orang Surabaya doang, semua satu dunia inilah. Kamu pergi kemana, kamu jelek-jelekin negaranya, kamu jelek-jelekin kotanya, semuanya marah. Nggak usah ngomong negara kota deh, kamu masuk rumahnya orang deh. Permisi, bertamu ke tetangga. Wah, apaan rumah jelek banget, plafonnya jebol, ini banjir, segala macam, toiletnya kotor, ya diusir lah sama orangnya. Marah lah, orang tersinggung lah. Itu simple gitu loh sebenarnya, kayak harusnya kamu lebih pinter lah mas dengan cara ngomongmu, Inggrismu yang keren banget dicampur-campur itu. Masa sih hal-hal logika sederhana gini aja nggak bisa mikir? Masuk mas yang komen ini. Dan siapapun yang ngebela mas itu dengan komen-komen, ya kena rage bait, ya kepancing, ya mas ini 1 Surabaya 0, Jawa-Jawa pada baperan. Duh, nggak ngerti ya. Emang kadang dia pikir-pikir tuh emang bener kata Bang Coki. Goblok-goblok kumpulin terus diledakin aja, dar, gitu selesai. Lalu bagaimana menurut kalian? Ambil yang baik dan buang yang buruk. Konten ini tidak menyudutkan pihak manapun. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak saya sengaja. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.